Salam ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada sore hari ini kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ajari kami untuk selalu setia, ajari kami untuk selalu takut akan Tuhan, ajari kami untuk selalu sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 31 sampai dengan Mazmur 35. Ya, jadi kita kaum wanita ada 5 pasal dari Mazmur 31 sampai Mazmur 35. Kita tahu bahwa Daud ini adalah salah satu anak Tuhan yang bisa dibilang dia dekat dengan Tuhan. Salah satu anak Tuhan yang mengetahui apa isi hati Tuhan yang harus dia lakukan. Sehingga pada saat itu ketika Daud berada di dalam satu kesesakan, ketika Daud berada di dalam satu kebimbangan, ketika Daud pada saat itu berada di dalam satu pergolakan iman yang dimana dia pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada seperti di dalam posisi Daud, mungkin seringkali kita sembunyi, seringkali kita mengumpet, seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan apa yang terjadi. Tetapi Daud ketika pada waktu itu memang Daud pergi berlari daripada Saul, tetapi Daud tidak pernah menyalahkan keadaan yang dia alami saat itu. Daud tidak pernah menyalahkan apa yang dia lakukan saat itu. Bahkan sampai di mana ketika Saul berada tepat dekat dengan Daud, Daud pun tidak melakukan apa-apa karena dia mengatakan bahwa itu adalah bagian Tuhan. Tuhanlah yang beracara di dalam setiap kehidupan manusia. Itu bukan bagian Daud untuk membunuh Saul. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pasal 31 jelas dikatakan bahwa aman dalam tangan Tuhan. Orang yang aman di dalam tangan Tuhan, dia tidak pernah takut akan apapun. Orang yang aman di dalam tangan Tuhan, dia akan berkata, Tuhanlah satu-satu pelindung. Bahkan mari sama-sama kita baca di dalam Mazmur 31 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat jongkak dikejarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidupnya karib dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menjaga dia, Tuhanlah yang akan menolong dia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita punya sahabat karib, kita akan percaya suatu saat ketika kita minta bantuan dia pasti akan menolong. Karena dia tahu siapa saya dan kita tahu siapa dia. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini mungkin kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka. Kita hanya bertatap lewat HP, kita hanya akan melihat wajah saya, kita tidak bisa melihat wajah semua saudara-saudara kita, ibu-ibu yang lain. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya iman kita tidak akan pernah buyar. Karena kita adalah sahabat karibnya Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau sahabat karibku di dalam segala hal. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang yang setiawan. Bagaimana kita bisa dikatakan menjadi seorang sahabat karibnya Tuhan? Yang pertama, jadilah seorang yang setia. Ketika kita menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, maka ibu-ibu
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu ada dekat dengan kita. Tuhan akan selalu menolong kita karena kita setia. Tetapi coba kalau kita menemukan orang-orang yang tidak setia, apakah kita masih mau memberikan suatu kepercayaan kepada dia? Saya percaya tentu tidak. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, dialah yang Tuhan inginkan, dialah yang Tuhan mau. Nah makanya ketika kita mau menjadi karibnya Allah, kita mau hidup karib dengan Tuhan, pertama, jadikanlah hidup kita adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mempercayakan segala hal dalam kehidupan kita. Bahkan apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu ada. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan bahwa mengatakan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarkannya dengan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Makanya Tuhan mengatakan, jadilah orang yang setia, maka aku akan menjagamu. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau hidup karib dengan Tuhan, selain kita menjadi orang yang setia, Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita lemah, disitulah iblis datang menyerang. Ketika kita mulai goyah, disitulah dosa mulai mengintip. Ketika hati kita mulai ragu akan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kita mulai jatuh. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita, mari kita renungkan kembali hidup kita saat ini. Benarkah kita mau hidup karib dengan Tuhan? Kita perhatikan kembali poin pertama tadi, apakah saya setia di hadapan Tuhan? Apakah saya orang yang benar-benar menguatkan hati iman percaya saya hanya kepada Tuhan, mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan? Mari ibu-ibu kita renungkan dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang hidup karib dengan Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Ini kan dikasih oleh Tuhan. Kita baca di pasal 32 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menopang, Tuhan berikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita rencanakan, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu keluarga kita, Tuhan tahu apa yang kita mau. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu karena kalau poin kita pertama tadi tidak kita setia. Orang yang setia, maka dia pun akan dihidupi dengan berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu berada di dekat dengan dia. Kita bayangkan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi dia punya segalanya. Mungkin dia terlihat bahagia di depan. Mungkin dia terlihat bahagia di depan teman-temannya. Mungkin dia terlihat bahagia di depan begitu banyak orang. Mungkin dia terlihat bahagia di depan karyawan-karyawannya atau dimanapun berada, dia terlihat bahagia. Tetapi apakah benar jiwanya itu berbahagia atau jiwanya tertekan? Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sadar betul bahwa kita adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah berbahagialah, karena Tuhan mengatakan bahwa dosanya diampuni, dosanya ditutupi Tuhan. Sedalamnya lautan pun dosa kita Tuhan hapus, sehingga jiwa kita tenang, sehingga kita menjadi orang yang dibebaskan oleh Tuhan, orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang yang hidupnya belum merdeka di dalam Tuhan, maka dia akan terus-menerus melakukan dosa, maka hidupnya terus-menerus berada di dalam himpitan dosa. Kenapa? Karena hidupnya tidak bahagia, walaupun dia punya segalanya.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan apa yang kita dapat itu selalu mulus. Tuhan tidak menjanjikan apa yang kita kerjakan itu selalu baik hasilnya. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita akan mendapat sebuah kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sadari betul hidup ini. Hidup ini bukan untuk dibuat main-main. Oke, harus serius, iya benar. Tetapi ingat, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak terpuruk di dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk selalu berlarut-larut di dalam segala hal yang sudah pernah kita lakukan di dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan mari saat ini kita yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup karib dengan Tuhan, orang yang benar-benar berada di dalam genggaman tangan Tuhan, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, orang yang benar-benar setia dengan Tuhan, maka dia akan hidup berbahagia. Mari saat ini ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kita kembalikan dalam hidup kita melihat bahwa apakah hidup saya ini benar-benar sudah bahagia. Saya sudah tua Tuhan, saya nggak bisa bahagia. Saya miskin Tuhan, saya nggak bisa bahagia. Apakah kebahagiaan kita di dalam Tuhan ditentukan dengan usia kita? Apakah kebahagiaan kita di dalam Tuhan ditentukan dengan kaya dan miskinnya kita? No, bukan. Tapi kebahagiaan kita di dalam Tuhan ditentukan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini pada sore hari ini mengingatkan kita kembali. Marilah kita menjadi sahabat karibnya Allah yang sungguh-sungguh, yang setia, yang taat, yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu memang hidup kita saat ini berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama adalah jadilah kita menjadi sahabat yang setia. Yang kedua, ketika kita karib dengan Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Yang ketiga, ketika kita hidup karib dengan Tuhan, maka ada puji-pujian, pengagungan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga adalah orang yang hidup karib dengan Tuhan pasti akan ada namanya puji-pujian, pengagungan dengan Tuhan. Di dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini Tuhan menginginkan penyembahan-penyembahan yang jujur. Saat ini Tuhan menginginkan penyembahan-penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan menginginkan orang-orang dengan penyembahan yang benar. Seringkali kita berdoa tutup mata, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tapi apakah benar jujur itu dari hati kita? Seringkali kita berdoa dengan menangis di hadapan Tuhan. Apakah itu jujur di hadapan Tuhan? Seringkali kita mengatakan saya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di balik pemujian kita terhadap Tuhan, kita menginginkan sesuatu hal untuk Tuhan lakukan untuk kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat sore hari ini kita kembali merenungkan hidup kita. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Tuhan mau kita ini menjadi sahabat karibnya Tuhan itu yang benar. Apa kita mau ketika orang memuji kita itu hanya sebatas untuk menyenangkan hati kita doang? Tapi selain itu,
Sebenarnya tidak. Apakah kita mau orang menyanjung-nyanjung kita, tetapi semuanya itu hanya kepura-puraan? Di belakang kita diceritain, di depan dia baik-baik, di belakang kita diceritain. Mau? Memang dikasih oleh Tuhan. Saat ini mari kita kembali koreksi hidup kita, koreksi diri kita, koreksi hati kita, koreksi puji-pujian kita di hadapan Tuhan.